am Aldora Helsagowin, 24 years old, 170 centimeters of height, and 55 kilograms of weight, from the city of Equator, Pontianak, West Borneo, Indonesia. I truly believe that the diversity of cultures, religions, and tribes were not a big matter today, but it is a power of tolerance, a power in harmony, and a power to build the better future and to make peace for entire world. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah teman-teman, di Rahasia Investasi Sukses ini kita bakal ngobrol sama seorang wanita yang luar biasa. Dia baru aja memenangkan kompetisi internasional. Please welcome ada Aldora. Hai Aldora. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Yes, apa kabar? Luar biasa. Hai Ko Ruby gimana? Baik, sehat Aldora. By the way, congrats ya Aldora sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia juga nih. Keren. Thank you banget semua masyarakat Indonesia atas dukungan dan juga doanya. Wow, we made it together. Yes, ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia, rakyatnya semua pasti bisa melakukan banyak hal ya. Nah, tentunya kita akan mendapatkan inspirasi dari seorang Aldora nih. Nah, ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana nih perjalanan Aldora? Mungkin kita flashback dulu ke belakang nih. Pasti kan sebelum go internasional, pasti ada hal-hal yang prosesnya yang dilalui. Sebelumnya boleh ceritain dong, gimana nih perkenalan tentang Aldora? Silakan Aldora. Oke, wah kalau diceritain dari awal sampai sekarang ini panjang banget ceritanya, bisa berhari-hari nggak selesai nih kok. Gak apa-apa, kita mulai dari Aldora tuh lahirnya dari mana? Di mana sih Aldora? Nah, jadi Dora lahirnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kenalnya Singkawang ya daripada Pontianak ya. Nah, Singkawang itu kurang lebih 4 jam dari kota Pontianak. Jadi Pontianak sebagai ibu kota dari Kalimantan Barat, di sini terkenal banget kulinernya, terkenal banget apa ya? Wah, kebudayaannya. Karena kita punya 3 suku etnis besar di sini, ada Tionghoa, ada Dayak, dan Melayu, dan etnis-etnis lainnya. Tapi kita hidup berdampingan dengan sangat rukun di sini, sehingga kota Singkawang dijuluki sebagai kota dengan toleransi tertinggi di Indonesia. Nah, itu dia. Lalu Dora di sini berprofesi sebagai seorang guru. Oh, seorang guru ya? Wow. Dan juga selain guru juga freelance sebagai model, juga makeup news, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, berarti background-nya Dora ini guru apa nih? Ngajar di mana Dora? Dora ngajar di Taman Kanak-Kanak kok. Oh, Taman Kanak-Kanak. Jurusannya apa tuh? Ngajarin apa? Nyanyi kah? Baca apa-apa? Jadi Dora ngajarnya di TK itu ngajarnya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Nah, lalu Dora sambil ngajar, kemudian juga bergerak di dunia modeling ya, Dora ya? Benar banget kok. Nah, apa yang membuat kamu ingin terjun ke dunia modeling ini, Dora? Kepengen terjun ke dunia modeling adalah karena ya satu, orang tua mendukung banget. Dua, karena seneng banget yang namanya dijepret. Biasanya kalau kita di foto kan rasanya aduh risih kalau di foto. Nah ini enggak, ini malah kayak ayo foto nih, ayo mana kameranya. Nah, itu hal seneng gitu. Tapi ya bukan hanya sekedar foto sih, tapi kayak lebih kayak mengekspresikan diri melalui seni, yaitu seni fotografi. Tapi Dora tidak berkecimpung di dunia fotografi secara device, secara alat, tapi lebih kayak bagaimana mengekspresikan diri dengan mimik wajah, ekspresi tubuh, dan makanya jadinya ke model. Gitu. Sejak kapan nih Dora memutuskan untuk serius di dunia modeling ini? Well, kalau ngomong serius banget sih enggak sih ya kok, karena ini lebih kayak sampingannya aja.
Jadi Mm-mm. kalau ada diminta baru kita ikut gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Lebih kayak menjalani profesi yang awal aja sebagai guru gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang menjalani modeling, menekuni dunia modeling itu sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ya. Sekarang Dora umur berapa sih kalau ngomong? Ayo tebak umur berapa kok? 28 ya? Wah, 28 ya? Enggak ya? 23 ya? Tambah 23 tambah 1, 24 tahun ini. 24 ya? Ya maaf, maaf. Great. Nah, berarti dari 24 kurangin 8 tadi. Udah umur 16 belasan tahun udah ini ya. Iya Udah benar. suka itu ya. Oke. Nah, Dora, dalam perjalanan dunia modeling kan pasti ada tantangannya, Dora. Mungkin ada juga nih teman-teman yang nggak suka atau ngebully. Apakah Dora mengalaminya itu, Dora? Well, kalau ngomongin soal bully mah nggak perlu jadi model juga pasti banyak banget kan hal-hal seperti itu, ya kan? Apalagi Koko juga sebagai public figure, sebagai pebisnis juga yang ngalamin banget yang namanya bully-bullyan kan. Nah, kalau ngomongin soal bulian di profesi model, oh itu sudah sangat biasa. Mungkin karena ya seiring berjalannya waktu, tren juga berbeda, apa cara kerja orang berbeda, cara pandang orang berbeda, pasti kita yang ngalamin namanya gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan pendapat sih. Jadi bagi Dora, bulian-bulian tersebut bukan satu penghalang buat Dora untuk maju terus, tapi justru sebagai pecutan, sebagai semangat untuk Dora, ayo, I can do this, I can do this. I, Yes. I prove them that I can do this. Gitu. Itu ya, dari mindset yang Dora miliki itu ya. I can Ya, do this. Dan akhirnya mindset itu membawa Dora step by step gitu ya. benar banget kok. Nah, ikut kompetisi apa pertama kali nih Dora waktu itu? Pertama kali ikut kompetisi lokal sih kok, Duta Lingkungan Hidup waktu itu. Itu pada saat masih kelas 12 SMK, sudah mendekati ujian nasional, tapi Dora masih ikut lomba. Itu that's the first time I joined the competition kan. Ya kayak, ya udahlah, nggak perlu terlalu gimana. Ternyata ketika malam final, juara 2 dong. Mantap. Itu kaget banget, di luar ekspektasi banget, karena ya kita mikirnya masih anak SMK, lalu ketemu senior-senior yang udah luar biasa banget, udah terkenal di mana-mana, kita ya udahlah, istilahnya ya hiburan lah, biar ramai gitu kan, dan tanggung untuk belajar gitu. Tapi ya, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat juara 2, dan itu jadi awal karir Dora sih. Wow. Dari situ mulai ya, ikut kompetisi terus sih, Dora. Benar banget. Oke. Dan yang membuat Dora ini goes internasional, salah satunya ada kompetisi juga dong ya, Dora ya? Benar. Salah satunya adalah Miss Chinese ya? Ya, Miss Chinese Indonesia. Nah, apa nih yang membuat Dora ikutan Miss Chinese Indonesia? Ini berarti waktu itu tahun berapa nih yang akhirnya memutuskan untuk ikut? Well, ikut Miss Chinese Indonesia itu tahun 2020. Pembukaan pendaftaran itu 2019 akhir. Belum pandemi itu ya, 2019 akhir belum pandemi itu. Belum kenal. Belum kan? Yes. Tenang apapun lah istilahnya, masih happy banget kan. Masih hidup tanpa masker. Iya, kan waktu itu Dora masih di Pontianak loh berarti ya. Di Singkawang itu ya. Di Pontianak, Dora. Di Pontianak, Dora. Oke, di Pontianak. Nah, lalu tahunnya ini dari mana Miss Chinese Indonesia? Dikasih tahu sama keluarga. Jadi ada paman yang kasih tahu, ini ada kompetisi ini nih, Miss Chinese Indonesia dari Eljon TV, Eljon Media. Ya benar, dikasih tahu kan, wah Eljon aku udah tahu nih, biasanya nyelenggarain Putri Pariwisata, Miss Earth gitu kan. Iya ada Miss Chinese, bener apa enggak gitu kan. Nah aku Dora tahan dulu, saat itu Dora nggak daftar langsung. Kayaknya udah last minute banget deh Dora baru daftar. Kayak baru terkumpul niatnya benar-benar mau ikut gitu ya. Gitu. Ya udah, Dora putuskan untuk daftar, mama papa juga mendukung banget waktu itu.
Udah kita daftar. Setelah daftar 2020 Januari, kalau nggak salah itu 1 minggu setelah Imlek. Jadi hari pertama Imlek sampai hari ke-7 kita masih di Pontianak. Hari ke-8 Dora sudah berangkat ke Jakarta untuk karantina. Nah, selama 1 minggu sebelum karantina Miss Chinese itu Dora sakit kan, drop kondisi, drop banget. Beda makanan mungkin ya, beda makanan. Enggak juga ya. Kan kue lapis nih, karena pas Imlek kan. Oke, iya. Jadi drop kondisi, Dora udah mikir, aduh udahlah, nggak usah lagi lah ini, udah drop kondisi, kita juga takutnya sampai Jakarta kita justru drop gitu kan. Ah udahlah, nggak usah lah. Ya pikir lagi, mama support banget, papa support banget. Akhirnya ya udahlah, apapun ceritanya kalau memang drop di Jakarta, ya udahlah drop lah gitu kan. Ya udah, berangkat ke Jakarta, kita ikut karantina. Wow, ketika ketemu dengan teman-teman lainnya, wow, Dora yang suka, okay, I'm not deserve for this stage. Karena kesannya saingannya berat banget gitu ya, atau gimana ya? Bener banget kok, mereka tuh keren banget. Semua peserta keren banget. Nah, kayaknya waktu itu Dora datang ke ajang Miss Chinese, Dora hanya bilang satu dalam hati Dora. Dora itu bawa nama Pontianak, bawa nama Kalimantan Barat. So, apapun hasilnya harus lakukan yang terbaik. Itu aja. Dora tidak menargetkan harus menang, harus juara ini, juara itu, dapat atribut ini, atribut itu. Dora tidak targetkan sama sekali. Tapi Dora targetkan diri Dora harus lakukan yang terbaik. Itu aja. Lakukan yang terbaik itu ya. Lakukan yang terbaik. Pokoknya nggak usah mikirin menang dulu ya. Just do the best. Yes, just do the best. Mantap tuh. Oke, terus gimana, Dora? Nah, setelah hari-hari berlalu, karantina, ya biasa ya, kalau karantina pageant pasti nyampe subuh, kita latihan catwalk. Di edukasi ya, belajar, edukasi semua ya. Orang luar biasa, ada Bu Wani Sabu, ada Pak Joni, ada Pak Widi waktu itu, ada ketemu dengan orang-orang yang luar biasa banget waktu itu, dan it's just so amazing. Ketemu Pak Hasan Karman juga, keren banget sih waktu itu, dan ketemu teman-teman yang luar biasa, kita juga saling support, akhirnya menciptakan atmosfer yang kekeluargaan banget sih. Kekeluargaan banget. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi, tapi kita benar-benar bonding satu sama lain. Sisterhood benar terjalin banget sih waktu itu. Jadi, saling tolong, mungkin ada yang belum pernah pakai heels, kita sama-sama belajar catwalk. Belum pernah makeup sebelumnya, kita sama-sama belajar. Wah, kita benar-benar kayak berasa keluarga banget sih ini, nggak kayak kompetisi waktu itu. Jadi kekeluargaan ya, ada terbina kekeluargaan ya. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Lalu akhirnya, wah itu benar-benar di luar prediksi Dora. Dora menang menjadi Miss Chinese Indonesia. Wah, itu luar biasa banget. Di luar prediksi banget, tapi bersyukur, benar-benar bersyukur. Dora hanya target selain do the best adalah tidak malu-maluin. Udah gitu. Do the best dan tidak malu-maluin. Nah, puji Tuhan hasilnya tidak malu-maluin ya. Akhirnya menyabet Miss Chinese Indonesia 2020 ya. Benar banget kok. 2020 tuh, waktu itu masih nggak online tuh ya. Masih lomba ke Jakarta kita. Iya, di Jakarta. Banyak foto-foto shoot dan lain-lain tuh ya, yang suka cepret-cepret. Waktu itu sama Ko Hartono Hosea kita foto-fotonya. Iya. Bulan Maret sempat ke sana lagi untuk photoshoot lagi, top 6 juga. Tapi top 6 ya. Pulang karena kasus COVID masuk. Iya. Nah, dari situ Oke, dengan pencapaian kamu Miss Chinese Indonesia 2020 tadi, lalu pasti kan banyak peluang-peluang lagi nih yang menghampiri Dora. Apa yang waktu itu Dora hadapi gitu? Atau pilihannya apa nih? Waktu itu ketika menang itu Dora harus mewakili
ke Miss Chinese World, dan waktu itu World kita ya langsung ya. ya dikasih tahu kapan penyelenggarannya, karena kan langsung postpone ketika tahu pandemi masuk, semua dipospon. Harusnya kita tanding itu Oktober 2020 Dan di mana waktu itu harusnya? di Malaysia juga. Harusnya di Malaysia ya. Wah, harusnya goes to Malaysia untuk catwalk. Pose lagi. Iya, iya, iya. Pospon semua, lalu dipospon ke Desember 2020. Kita udah, wah ini pospon lagi nih. Walaupun kita belum prepare ya, waktu itu Dora pulang kembali ke Pontianak, dan kita masih yang nunggu kabar untuk persiapan-persiapannya. Ya udah, kita bilang ini masih pospon nih. Sampai Desember 2020 masih pospon lagi ke 2021 ke bulan Maret awalnya. Maret 2021, wah cepet kan, dari Desember ke Maret tuh cepet banget. Cepet banget ya. Persiapannya udah mepet banget, agak berantakan untuk nyusun karena waktu itu Dora kerja juga, Dora masih kuliah juga kan. Jadi kayak wah berantakan banget. Lalu ya kita putuskan, ayo kita harus mulai. Dora bentuk tim di sini, langsung mobile dari Jakarta juga. Kita kerjakan keroyokan barengan ini proyek. Dapat kabar dipospon lagi sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei ya. Bulan Mei lagi dipospon. Iya. Lalu bulan Mei dipospon, dari pihak MCW-nya bilang harus tunggu dulu, dikasih kabar lagi, dipospon lagi sampai Agustus akhirnya. Dipospon lagi. Wah, tapi itu dari deg-degan atau tambah persiapan nih, Dora? Satu sisi tambah persiapan ya kok, karena kita lebih, kayaknya masih ada yang perlu direvisi nih, Tapi satu sisi kayak, aduh kok diundur lagi sih, gitu, soalnya harusnya udah bisa kelar nih, gitu kan. Ya, ketika kompetisi secara internasional dan virtual, semuanya itu dilaksanakan, dinilai dari video-video yang harus kita submit. Oh, jadi bikin video? Nah, benar banget. Jadi bikin video-video gitu kok. Jadi video tourism, video culture, lalu video catwalk juga. Catwalk tuh ada 3, evening gown, cipau, dan juga national costume, lalu introduction. Oke. Nah, tantangan juga nih buat Dora ya? Benar banget. Tantangan, karena selama ini kan kita yang prepare langsung berangkat lomba gitu ya. Ini kita lalu take video, nunggu ACC dari panitia Miss Chinese World. Kalau dibilang oke, kalau bilang revisi, harus revisi lagi. Wow. Iya. Nah, waktu itu oke. Nah, waktu itu dibantu sama teman-teman atau dibantu sama siapa tuh dalam pembuatan video itu, Dora? Puji Tuhan di Pontianak Dora bikin tim sama teman-teman Dora di sini. Lalu di mobile juga dari teman-teman di Jakarta. Waktu itu masih Pak Widi, ada Pak Widi ya, Pak Widi bantu juga ya. Pak Widi, Bagas, di Cindy juga. Oh, Bagas ya. Putra Kopi tuh. Jadi semua di mobile sih sama teman-teman Jakarta, tapi semuanya untuk syuting karena Dora di sini juga Pontianak juga zona merah kan, Jakarta juga zona merah. Kalau bolak-balik juga beresiko tinggi, jadi Dora putuskan ya udah Dora syuting di sini aja, dan nanti Dora bentuk di sini, dari Jakarta bentuk mobile aja gitu. Wow, keren banget tuh. Kolaborasi yang bagus ya. Pak Widi support, Cindy support, Bagas support, semua support ya. Jadi sempat apa? Bikin storyboardnya dulu atau bikin kerangkanya dulu? Ya benar. Jadi Dora karena Dora yang lomba, jadi Dora istilahnya Dora yang jadi project director. Dora bikin kerangkanya dulu. Kita national mau gimana, introduction mau gimana, Dora bikin semuanya dulu. Istilahnya kisi-kisinya lah ya. Semuanya evening gown mesti gimana, Dora gambar dulu, Dora coba konsultasikan dengan teman-teman Dora yang ngerti dengan fashion, national costume bawain tema apa, kita coba konsultasi dengan teman-teman yang bikin kostum. Lalu untuk naskah-naskah, untuk introduction, untuk Chinese culture sama tourism, apa yang kita mau angkat, apa yang mau kita lakukan, penulisan-penulisan Mandarin atau penulisan-penulisan bahasa Inggris, pengucapan-pengucapannya semua kita kerja keroyokan. Detail ya jadinya ya. Wah, keren. Nah, kostum apa yang
menurut Dora yang paling menarik dari kostumnya itu dan menceritakan apa nih Dora? Well, kalau national costume itu Dora kemarin temanya adalah 3 suku besar, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Wow. Hmm. Suku besar yang Dora bawa dalam kostum national kostum Dora itu yang apa yang ada benderanya di belakang, Oke. burung enggangnya. Hmm. Nah, jadi kita syutingnya itu di Rumah Radang, itu rumah khas suku Dayak di Kalimantan. Hmm. Kemudian detail-detailnya bajunya itu kita lebih ngangkat ke woman warrior sih. Woman Warrior. Woman Apa yang warrior. ingin Dora sampaikan lewat Woman Warrior itu? Well, konsep woman warrior di sini adalah Dora ingin memberitahu kepada dunia bahwa wanita itu bukan lagi objek yang semata-mata nomor 2, tapi Hmm. kita punya yang namanya power untuk Hmm. melakukan banyak hal. Bahkan bukan hanya melakukan banyak hal, tapi dengan keterbatasan kita pun kita bisa menginspirasi orang lain, menguatkan orang lain, bahkan menerangi kehidupan orang lain. Asalkan kita Yes. mau pakai power kita itu. Nah, itu yang Dora mau angkat si woman warrior. Tapi bukan jadinya malah merendahkan kaum pria ya, bukan ya. Tapi kita bisa bersinergi dengan kaum pria menciptakan satu hal yang luar biasa gitu loh. Keren banget tuh. Hmm. Oke, persiapan semuanya, tim juga udah ada, kolaborasi semua, dan akhirnya masuk dalam kompetisi. Gimana ceritanya? Tuh. Wow, kalau ngomongin kompetisi kemarin itu bikin speechless sih, benar-benar speechless. Dunia nih ya, dunia ya. Itu kurang lebih ada 7 negara Tujuh dan negara. kita bisa kirimkan 2-3 peserta kan. Hmm. Ya banyak banget. Wow, bisa. Dora tidak target apapun sama. Dora hanya do the best. Dora bilang sama tim ketika dari awal. Dora bentuk tim dan juga koordinasi dengan tim yang di Jakarta. Dora tidak target untuk menang karena Dora ngerti kondisi Dora harus kerja dan di sini PPKM kencang juga dan banyak sekali kekurangan yang kita miliki gitu loh. Dora hanya tanamkan, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan karena bukan lagi nama Pontianak di sini nih, bukan lagi nih Pontianak. Ini udah nama Indonesia. Indonesia, yes. Oh, besar banget nih bebannya gitu ya. Tapi Hmm. kita bilang sama teman-teman jangan diambilkan beban, jangan akhirnya malah buat kita drop, tapi justru ini harus memacu kita untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu loh. Walaupun kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, sinergikan, kita melakukan yang terbaik. Dah, Dora sudah bilang sama teman-teman, kita lakukan yang terbaik dan tetap konsepnya adalah tidak malu-maluin. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik, nggak usah muluk-muluk. Targetnya nggak malu-maluin aja. Udah, itu aja. Dora, teman-teman kamu nih luar biasa nih, orang-orang yang mendukung kamu all out. Sebutkan nama-namanya Dora. Well, di sini ada Ko Herman sebagai PIC-nya. Kalau Dora Project Director, dia yang PIC-nya. Ada Ko Indra untuk videographer dan Ko Yusak kru-nya. Kemudian ada C. Giovanni Lee dan C. Desi yang membantu untuk makeup dan hairdo. Selain dari mereka berdua, ada Kak Dian, ada makeup juga, Kak Diah juga hairdo. Kemudian untuk kostum, national kostum itu ada Kak Oktaviani. Nah, untuk national kostumnya dan mamaku yang membuat evening gown. Juga ada Ko Peter Zhang yang mensupport untuk Hipau. Wah, itu orang-orang luar biasa di balik Keren, sebuah keren, keren. daerah. Mantap. Masih banyak lagi. Dan menurut saya Dora juga hebat karena tahu nih ini kompetisi dunia dan Dora juga minta bantuan ya dan juga menurut saya ini orang-orang yang tepat semua ya Dora ya. Dan Dora jago kolaborasi ini. Kalau di dunia bisnis sih, it's amazing juga, ya kan? Apalagi dalam misalnya bisnis startup atau apa, right man in the right place. Akhirnya bisa maksimal ya Dora ya. Iya kok. Ya, dari kompetisi ini Dora belajar akhirnya tahu, oh gini loh manajemen kalau nanti semisalnya punya bisnis sendiri, punya karyawan, oh ini
tempat ini di sini, oh ini bagian ini kita harus begini, ketemu orang begini, harus gini. Jadi ya belajar juga kok akhirnya, benar-benar pengalaman baru yang menambah wawasan Dora banget sih ini. Akhirnya proses yang kamu lalui di Miss Chinese World gitu ya, nyabet piala gitu ya, menang lagi gitu ya, runner up waktu ya. Yes, runner up 2. Runner up dulu ya. Nah, apa ini waktu itu kamu alami nih? Bagaimana tantangannya di Dora? Wow, kalau ngomong soal tantangan banyak banget sih ya kok, karena ini secara virtual kita nggak kenal satu sama lain, tidak pernah lihat, tidak tahu latar belakangnya, hanya sekedar searching di Instagram ataupun di sosmed, di grup gitu ya. Kita punya grup, nah kita saling ngobrol aja di situ gitu, dan kita nggak bisa yang terlalu gimana, karena ya satu keterbatasan ruang dan waktu ya, karena ya secara virtual begini memang bingung juga sih, kita mesti gimana cara mengakrabkan diri satu sama lain gitu. Tapi ya itu, Dora tetap tanamkan sama diri Dora, lakukan yang terbaik. Kita teman semuanya, karena Dora sudah belajar bagaimana membentuk sisterhood selama di Miss Chinese Indonesia, itu juga yang Dora tanamkan selama di Miss Chinese World. Jadi Dora nggak malu untuk chat mereka terlebih dahulu di Instagram. Jadi misalnya kemarin itu sebelum kita dimasukin grup kan kita nggak tahu siapa yang ikut. Jadi carinya dari hashtag. Gitu kan. Mungkin ada yang udah posting. Nah, biasa Dora dia balik, saling follow, udah habis itu dia ada posting apa, Dora DM, kita kenalan, kita chatting gitu. Nah, itu aja. Jadi benar-benar mencoba untuk membentuk sisterhood. Sama dengan Felicia juga kan waktu itu, jadi Dora mewakili dari Pontianak, Felicia mewakili dari Jakarta. Jadi ya kita sama-sama, Dora udah selesai sampai mana, perkembangan video-videonya, tugas-tugasnya, Dora juga tanya sama Felicia perkembangan gimana, jadi kita saling menukar info gitu. Ya, perjalanannya sangat panjang, karena dipospon berkali-kali. Dora kemarin target hanya di top 10. Karena Dora merasa ya, I deserve to be that gitu ya. Dari segala pekerjaan, hal-hal yang sudah Dora kerjakan ya, teman-teman malah mikir yang kayak, kamu mah bisa top 5. Dora hanya bilang kayak, cukup, top 10 cukup kok. Cukup banget gitu ya. Karena Dora ngerti sendiri kekurangan Dora apa, dan Dora tidak muluk-muluk. Yang penting Dora udah lakukan yang terbaik, Dora nggak menyesal apapun itu. Gitu. Udah, itu aja. Nah, ketika diumumkan, kan pengumuman top 10 itu adalah matikan lampu. Itu deg-degan banget kok. Jadi ketika kita tidak lolos, kalau tidak lolos ya, berarti lampu kita itu dinyalakan. Tunggu, kalau Dora nggak salah ingat. Oh enggak, kalau kita tidak lolos berarti lampunya dimatikan. Kalau lolos lampunya nyala. Oh, masih nyala, masih hidup ya, masih hidup itu ya. Oke. Nah, ketika satu persatu dimatikan lampunya, waduh, ini gimana nih? Jangan sampai dulu ya, top 10 lah, top 10 minimal top 10 aja udah. Gitu. Puji Tuhan, lewat top 10. Lewat, ya. Udah seneng banget. Udah kayak, oh ya udahlah. Dora ditemani sama Mama, sama Ko Herman, sama Cemeri dan Welly waktu itu. Yes. Kita live di situ, live barengan. Dora udah bilang sama mereka, udah top 10 nih, udah agak lega lah, udah lewat satu sesi. Paling kan udah cukup sampai di sini, top 5 enggak lah, Dora bilang. Lalu sesi top 10 itu adalah sesi chit chat dengan dewan juri. Jadi chit chat, ditanyain satu persatu, dan Dora saat itu ditanya adalah apa sih kekuatanmu? What is your strength? Wow. Ya, Dora ngomong, my strength is my power, gitu. Kekuatan Dora adalah ya powernya Dora gitu. Dari powernya itu Dora bisa menggerakkan orang lain, Dora bisa menginspirasi orang lain, Dora bisa menerangi kehidupan orang lain. Itu dia. Dora jawab waktu itu, dan ya
puji Tuhan dapat sambutan yang baik dari Dewan Juri, juga dari MC. Nah, waktu itu tidak mikir akan lolos ke top 5. Karena dari 10 top 10, hanya Dora yang jawab pakai bahasa Inggris kok. Wow. Yang lain pakai bahasa Mandarin ya. Nah, Dora yang mikir kayak, Dora bisa bahasa Mandarin, hanya ya kalau sudah ngomong terlalu panjang biasanya nadanya kemana-mana. Nah, daripada Dora nadanya kemana-mana artinya malah beda, jadi salah makna, salah tangkap. Jadi ya Dora pikir ya karena Dora selama ini juga kuliahnya bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, tentu lebih fasih pakai bahasa Inggris. Jadi Dora memutuskan untuk memakai bahasa Inggris. Oke, ketika pengumuman top 5, masuk lagi dong ke top 5. Wow. Top 5, yes. Dora sampai bilang sama teman-teman, aduh aku lemas banget di sini. Luar ekspektasi banget. Oke, teman-teman yang saat itu barengan langsung bilang, ayo semangat. Karena top 5 sudah ada Q&A. Top 5 Q&A, kamu harus jawab dengan tepat. Semoga dapat soal yang tepat gitu ya. Karena ya Q&A kan kita nggak tahu ya dapat soal apa. Iya. Oke, ketika Q&A, Dora dapat pertanyaan, if you can choose, what kind of profession that you will choose? Dora langsung kayak, okay, this is my question. Okay. Kalau Dora jawab waktu itu, kalau ditanya, ya sekarang ini kita mah gampang ya mau cari kerjaan apa, gampang asalkan kita punya niat. Bahkan kita bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri. Yes. Tapi minta untuk memilih, Dora akan memilih menjadi seorang guru. Tapi guru bukan hanya soal di sekolah, bukan soal di seragamnya, ataupun soal buku-buku, soal pokoknya intinya sekolahnya gitu ya, bukan. Tapi jadi guru itu artinya adalah menjadi sebuah buku yang terbuka. Buku yang terbuka yang siap dibaca sama orang, siap ditulis sama orang, siap menginspirasi orang lain, dan membangkitkan kehidupan orang lain. Amazing. Dan ketika diumumkan dong dari runner up 2 kan, wah Dora ketika disebutkan nama Dora, karena waktu itu pakai nama Mandarin ya, dan Dora tidak notice benar-benar karena baru dari toilet diumumkan, jadi kayak masih kayak gitu, baru duduk lagi gitu kan. Dia bilang, Cings ya, kayaknya namaku disebut ya tadi. Dora masih ngomong sama temen kayak, namaku disebut ya. Ya namaku disebut. Wow. Iya. That's so amazing. That's really, really amazing sih kok. Waktu itu jurinya ada berapa banyak, Dora? Jurinya itu ada 5 kok. 5 ya? Dari orang Malaysianya, ada yang artis, ada yang pengusaha, ada yang trainer, ada yang motivator, banyak sih backgroundnya mereka. Penilaiannya komposisinya juga banyak ya, dan banyak. dinilainya tadi ya banyak sekali ya. Wow, luar biasa. Dora, mungkin Dora juga bisa menginspirasi nih buat anak-anak muda lainnya gitu ya. Ya kan, untuk menggapai mimpinya, karena menurut saya ini kan Dora, it's just a start nih di dunia ya, start di dunia. Dan ini jadi magnet kan, membuka peluang-peluang lainnya gitu kan ya. Nah, Dora bisa kasih tips kayak nih, rahasia sukses mungkin buat para anak-anak muda. Kalau dari saya nih, saya lihat Dora amazing, tapi nanti setelah Dora ngomong nanti saya baru kayak ini. Silakan Dora. Kalau rahasia sukses sih mungkin sama ya dengan kebanyakan orang pada umumnya, apalagi kalau misalnya soal businessman ya punya kiat-kiatnya sendiri ya, mungkin sama sih. Yang pertama adalah jangan pernah takut gagal. Selama 8 tahun Dora berkecimpung di dunia modeling ataupun sebagai guru, tidak semuanya menang, tidak semuanya di atas panggung. Ada saatnya kalah, ada saatnya tidak dinotis, ada saatnya dihina, ada saatnya dibully, ada saatnya dipandang remeh sama orang. Dan ya orang nggak akan mau tahu itu. Orang hanya akan tahu ketika kita di stage.
Jadi jangan pernah takut gagal. Orang nggak akan pernah mau gimana notice kok, asalkan kamu tahu caranya bangkit. Itu paling penting. Jangan merasa kayak gagal, drop, selesai. Nggak boleh. Justru ketika gagal, evaluasi diri, bangkit. Orang sibuk nertawain kita, biarin. Orang sibuk bully kita, biarin. Asalkan kita lakukan yang positif, tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, just do it. Do the best. Lakukan yang terbaik. Ketika sudah, jangan takut gagal. Yang kedua adalah do the best. Apapun yang kita bisa kerjakan, ya kerjakan. Apapun yang kita bisa pelajari, kita pelajari. Apapun yang kita bisa serap, selama itu positif, serap sebanyaknya. Karena itu pasti akan jadi bekal yang sangat baik one day. Ketiga adalah don't expect too much. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ketika kita sudah lakukan yang terbaik, kita bangkit dari kegagalan, tapi hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan, itu satu kepuasan untuk diri kita sendiri dan ya udah, kita nggak nyesal. Tapi beda ceritanya kalau kita expect-nya terlalu tinggi, tapi kita nggak lakuin yang terbaik. Akhirnya kita nyesal. Nah, tapi kalau kita sudah lakuin yang terbaik, ya hasil kan kita nggak tahu ya, penilaian-penilaian orang kan berbeda. Favoritnya orang kan berbeda. Ya, hasil yang kita terima ya mungkin saja berbeda dari apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita sudah lakukan yang terbaik, Dora jamin kita akan puas banget tanpa rasa sesal sedikit pun. Dan selalu target ke diri kita, jangan sampai malu-maluin. Jangan sampai malu-maluin kita sendiri, jangan sampai malu-maluin keluarga kita, jangan sampai malu-maluin kota kita, jangan sampai malu-maluin provinsi kita, jangan sampai malu-maluin negara kita. Dari attitude kita, dari cara bicara kita, dari pengetahuan kita, pokoknya dari cara kita, apa adanya. Jangan sampai malu-maluin aja. Gitu. Udah Wow. gitu aja. Wih, dahsyat, keren banget. Tapi saya suka sama attitude-nya Dora nih. Attitude-nya Dora, auranya juga, jadi memancarkan. Jadi apa sudut pandang itu mempengaruhi tindakan kan. Dan saya lihat, wah luar biasa. Dan basic-nya tadi dari Dora sebagai guru, ya kan, karena udah banyak ketemu orang, anak-anak, ya kan, udah bahas, apalagi Dora juga ngajar juga bahasa Inggris juga, ya kan, secara ini juga ada skill tadi. Itu jadi membuat perbedaan dibanding mungkin nih kalau misalnya ya kita tahu lah, jadi bahasa Inggris kan sebagai universal language gitu kan ya, semua orang jadi bisa mengerti gitu kan, mungkin dari mana durinya, dan karena Dora bisa ngomong bahasa Inggris itu jadi sebuah nilai karena bisa dimengerti, bisa di understanding oleh judges gitu kan ya. Wow, tapi anyway, sukses banget buat Dora, thank you so much udah berbagi, menginspirasi ya. Tadi seperti apa yang Dora bilang, jadi kayak buku ya, buku ini siap ditulis, memberikan inspirasi, menerangi, dan juga bikin orang jadi bangkit gitu ya Dora ya. Benar kok. Terus menjadi sumber inspirasi, sumber terang buat banyak orang gitu kan, buat Indonesia juga, karena kita percaya wah semua bisa bangkit ya. Pandemi ini mungkin hanya sementara, tapi kita bisa moving forward gitu ya. Wah, rise and shine buat Dora. Sekali lagi thank you so much sudah menginspirasi di Rahasia Investasi Sukses. Thank you Dora. Salam buat teman-teman tadi yang mendukung Dora, keluarga ya. All the best. Wah, sukses membawa nama harum bangsa Indonesia. Wow, senang sekali nih. Teman-teman, wah seru banget nih ngobrol sama Dora. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Semoga juga bisa menginspirasi buat teman-teman untuk meraih cita-cita dan juga impian. Saya Ruby Arman, sampai jumpa di next episode Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye.